إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسlimin rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Khatib wasiatkan kepada jamaah semuanya dan kepada diri khatib pribadi untuk bertakwa kepada Allah dengan sebenarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim, dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimakumullah, di antara hak-hak yang ditekankan oleh agama Islam sesama muslim adalah hak untuk memuliakan tetangga kita, baik itu yang muslim ataupun yang non-muslim. Itu adalah salah satu hal yang Islam ajarkan kepada kita. Tapi kenyataannya atau realitanya kita masih tidak menunjukkan akhlak yang baik kepada tetangga kita. Di zaman Nabi Muhammad SAW, ketika beliau itu menasihati sahabatnya yang bernama Abu Dzar, apa kata beliau? Ya Abu Dzar, idza tabahta marata fa'akthir ma'aha wa ta'ahad jiranaka. Kata Nabi SAW, wahai Abu Dzar, jika engkau itu memasak makanan, ya, maka perbanyaklah kuahnya dan perhatikanlah tetangga kamu. Ya. Di sini Nabi SAW itu mengajarkan kepada Abu Dzar supaya apa? Supaya berbagi. Kenapa demikian? Karena dengan berbagi kita itu bisa mengharmoniskan hubungan kita dengan tetangga kita. Terlebih ketika kita itu memasak, kemudian masakan kita itu dicium oleh tetangga kita, harum aromanya, maka seharusnya dianjurkan agar kita itu berbagi, walaupun hanya sedikit makanannya. Kenapa demikian? Supaya harmonis hubungan kita dengan tetangga kita, walaupun itu sedikit. Jemaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu memang hal kecil, saling berbagi makanan kue misalnya sedikit yang seribuan dikasih ke tetangga kita, tapi dampaknya besar. Maka dari itu, sedekah itu bisa membuat harmonis hubungan kita dengan orang lain. Dan sedekah yang paling mudah, yang tidak mengeluarkan biaya, adalah senyuman. Sebagaimana kata Nabi SAW, tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Senyummu kepada saudaramu itu dihitung sedekah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bisa lihat orang yang ramah, orang yang mudah senyum itu hubungannya biasanya harmonis dengan teman-temannya. Berbeda dengan orang yang mukanya cemberut saja, yang hobi marah, sulit dapat mendapatkan teman. Bahkan hubungan dia dengan tetangga dia tidak akur. Itulah kenapa Nabi SAW mengajarkan berbagi, minimal berbagi senyuman. Ya. Jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita pikirkan tetangga kita. Apakah tetangga kita ini, tetangga di rumah maksudnya, itu nyaman dengan kita atau pura-pura nyaman? Itu yang perlu diketahui atau perlu dipikirkan. Ada orang yang Masya Allah nyetel musiknya keras-keras, nyetel ceramah keras-keras, nyetel audio murattal Al-Quran keras-keras. Untuk apa? Supaya didengar oleh orang. Kalau ingin mendengar musik, mendengar ceramah, mendengar murattal, cukup di kita saja. Kenapa sih ingin di luar? Belum tentu semuanya itu ingin mendengar. Belum tentu.
Maka dari itu, jangan jadi orang yang egois. Tidak boleh jadi orang yang egois. Orang yang egois nanti dia akan membuat sesuatu yang tidak bagus pasti. Belum lagi nanti ada hewan peliharaan kita, baik itu kucing lah ataupun ayam, bebek dan lain sebagainya, masuk ke pekarangan tetangga kita, buang air besar, buang air kecil. Dosa tidak? Dosa. Dosa. Siapa bilang tidak dosa? Karena kita diwajibkan memuliakan tetangga kita. Kita minta maaf. Oh mas, minta maaf ya, tadi hewan saya telah buang air di tempat kamu. Dalam hati mas itu, apakah mas tersebut atau tetangga kita itu ikhlas begitu saja? Bohong. Bohong. Apalagi setiap hari hewan peliharaan kita masuk, kencing, mising, belum lagi nyetel musik keras-keras. Cuma kadang tetangga kita itu ngecik kebala, dak galak berbala, dak galak berkelahi, jadi pura-pura nyaman. Nah, disinilah letaknya kita harus memuliakan tetangga. Ya. Makanya kata Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jar. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir atau hari kiamat, maka muliakanlah tetangga kalian. Dimuliakan. Jangan sampai tetangga kita tidak nyaman dengan kita. Kalau kita belum bisa memberikan kebaikan kepada tetangga kita, minimal jangan memberikan keburukan. Catat itu dalam pikir kita. Kalau belum bisa memberikan kebaikan, jangan memberikan keburukan kepada tetangga kita. Jadi luar biasa sekali ajaran Islam ini. Semuanya diajarkan kepada tetangga, kepada tamu, kepada orang tua, kepada guru, kepada murid, semua diajarkan. Sampai membuang air kecil, hubungan seksual pun diajarkan. Jadi luar biasa. Kita nih sebagai muslim tampakkan memang benar-benar muslim. Banyak di TV ataupun di media sosial orang non-muslim tidak nyaman dengan muslim. Kenapa? Karena speaker masjidnya terlalu besar. Kegiatan-kegiatan masjidnya selalu pakai speaker luar. Padahal tidak seperti itu. Pakai speaker luar itu ketika azan atau ketika ada momen tertentu saja. Tidak setiap hari pakai. Kita tidak boleh menzolimi orang non-muslim, apalagi muslim. Maka kaum muslimin rahimakumullah, di khutbah ini khatib ingin menyampaikan bahwasanya mari kita perbaiki hubungan kita dengan tetangga kita supaya hubungan kita dengan tetangga kita itu menjadi harmonis lagi, nanti bisa saling tolong menolong dan lain sebagainya. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Khatib wasiatkan kepada jamaah semuanya dan kepada khatib pribadi untuk bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim, dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Di khutbah yang kedua ini khatib ingin mewasiatkan bahwasanya apabila kita masih punya banyak kesalahan sama tetangga kita, ya, maka cepat-cepatlah minta maaf, karena tidak akan diampunkan dosa seseorang apabila dia belum mendapatkan maaf dari saudaranya. Tidak akan diampunkan. Tidak simpel itu minta maaf, dapat maaf. Tidak simpel itu kaum muslimin. Bayangkan ada orang yang menzinahi anak Anda. Orang yang zinahi anak Anda, orang tersebut hanya minta maaf ya, saya zinahi anak Anda. Oh ya, enggak apa-apa, saya maafkan. Tidak simpel itu. Itulah Islam. Bukan hanya sekedar minta maaf, tapi mendapatkan maaf dari orang yang kita buat zalim. Simpel itu. Itulah pentingnya kita itu menjaga hubungan baik dengan orang-orang.
yang telah kita zolimi. Itulah pentingnya minta maaf kepada kita. Kenapa? Karena nanti bisa jadi kalau ada apa-apa, tetangga kita duluan yang nolong, tetangga kita duluan yang membantu kita. Terus gimana kalau tetangga kita tidak lagi suka dengan kita? Jadi luar biasa ajaran Islam itu. Efeknya luar biasa. Kaum muslimin rahimakumullah. Jika ada tetangga kita yang mengajak kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jangan dijauhi. Jangan diejek. Betapa bodohnya Anda. Ada tetangga yang mengajak kepada ketaatan, tapi Anda ejek dia. Ya minimal jangan mengejek lah, kalau tidak mau mengikuti keperbuatan baik tersebut. Karena langka sekali tetangga yang seperti itu. Langka sekali. Makanya ketika kita pindah rumah, yang kita harus perhatikan apa? Tetangga kita baik atau tidak. Itu yang kita harus perhatikan dulu. Itu rezeki yang luar biasa kalau kita mendapatkan tetangga yang baik. Luar biasa. Saling tolong-menolong, saling menghormati, saling memuliakan, tetangga yang luar biasa. Luar biasa. Maka di sini sekali lagi Khatib berpesan kepada pribadi dan semua yang di sini. Mari harmoniskan lagi hubungan kita dengan tetangga kita. Jangan sampai kita ini hidup musuhan, bahkan ada yang saling bunuh. Tidak seperti itu. Semoga bermanfaat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala